Silvi. Halo Kak Hartman. Kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Kak Hartman, kita belum sapa adik-adik loh. Halo adik-adik. Kak Hartman, kelihatannya adik-adik udah siap ya. Udah wangi, udah pakai baju rapi. Iya, udah bawa Alkitab juga loh Kak. Iya, Kak Hartman, adik-adik seneng nggak ya? Soalnya Kak Silvi itu setiap hari Minggu tuh rasanya senang sekali. Kalau Kak Silvi seneng, kita nyanyi aja Kak. Kita nyanyi lagu apa Kak? Hari ini harinya Tuhan. Oh, ayo Kak, ayo. Tapi sebelum kita nyanyi, Kak Hartman mau tanya, kan Kak Hartman kan lahir di Surabaya, jadi Kak Hartman itu pasti bisa kalau pakai bahasa Jawa. Nah, kalau Kak Silvi bisa nggak pakai bahasa Jawa? Kak Silvi orang Batak, tapi Kak Silvi bisa kok pakai bahasa Jawa. Kita mau nyanyi bahasa Jawa ya Kak? Iya, jadi nanti kita nyanyinya 3 kali Kak. Yang pertama pakai bahasa Indonesia, yang kedua diganti sama nama-nama hari, yang ketiga baru pakai bahasa Jawa. Oke Kak, ayo kita nyanyikan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Kak Hartman tahu nggak? Kak Silvi ini kalau ulang tahun selalu dikasih hadiah sama papanya Kak Silvi. Papanya Kak Silvi itu sayang sama Kak Silvi. Wah, seneng ya Kak, Papa Kak Hartman juga kayak gitu. Tapi tahu nggak sih Kak, selain orang tua kita, juga ada loh yang lebih sayang sama kita. Oh iya, kita disayang sama Tuhan. Yesus. Soalnya kita anak-anaknya Tuhan ya Iya, Kak? jadi kita harus bangga ya Kak jadi anak-anak Tuhan. Nah Kak, kita sekarang nyanyi nih sebagai anak Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya 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 Kak. Oke Kak. Jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah Kak, tadi kan kita udah nyanyi lagu Happy Ya Ya, Happy Ye Ye. Kan kita bangga jadi anak Tuhan. Nah selain kita itu bangga jadi anak Tuhan, kita juga harus turut loh sama
perintah-perintahnya Tuhan. Oh iya Kak, kita harus taat sama Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu TAAT. Sekolah minggu harus selalu taat kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga harus taat sama papa dan mama. Adik-adik nanti saat nyanyi tunjuk papa dan mamanya ya. Anak sekolah minggu harus selalu taat kepada Bapa. Anak sekolah minggu harus selalu taat kepada mama. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya bersama-sama kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga guru yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yo pro konco dolanan ing coba padang wulan padangi kaya rino rembulane sing awe-awe ngilingake ojo padha turu sore. Halo adik-adik. Hari ini Kak Meyen memakai baju spesial. Siapa yang tahu? Baju apa ini? Dari daerah mana asalnya? Hayo. Ya, benar. Ini adalah baju kebaya dari Jawa. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa gambar baju daerah di Indonesia. Coba ya, kita lihat ya. Ini ada yang dari Riau, ada yang dari Dayak, terus ada lagi yang dari Bali, terus ada lagi ini dari Aceh, dan ada juga yang dari Jawa Barat. Nah, selain itu ada banyak lagi baju daerah yang menggambarkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Kak Meyen mau menunjukkan beberapa bendera yang ada di dunia. Ini adalah bendera Amerika. Kalau ini apa? Ya, ini adalah bendera Jepang. Kemudian ini adalah bendera dari Korea. Nah, terus ini yang hampir sama dengan bendera kita. Ya, ini adalah bendera negara Belanda. Kalau yang ini, wah pasti semua sudah tahu ya. Ya, ini adalah bendera merah putih, bendera negara kita tercinta Indonesia. Nah, adik-adik, masih banyak lagi bendera-bendera di dunia yang belum ditampilkan di sini. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri ya, bisa pelajari. Nah, adik-adik, kira-kira Kak Meyen hari ini mau cerita tentang apa ya? Kok dari tadi menunjukkan tentang suku-suku bangsa di Indonesia, terus menunjukkan bendera-bendera yang ada di dunia. Sebelumnya, Kak Meyen mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita 2 minggu lalu?
Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di mana yo? Yo, siapa yang tahu? Ya, di Danau Tiberias. Waktu itu murid-murid merasa sedih, bingung, tidak tahu harus berbuat apa, karena Tuhan Yesus sudah tidak lagi ada bersama mereka. Tapi ternyata tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus beberapa kali hadir untuk menguatkan murid-muridnya. Kali ini murid-murid pergi ke Galilea, ke sebuah bukit yang telah diperintahkan kepada mereka. Setelah sampai di sana, ternyata Tuhan Yesus sudah ada. Murid-murid merasa gembira dan bersukacita dan langsung menyembahnya. Tetapi ada juga beberapa orang yang masih ragu-ragu. Apakah benar ini Tuhan Yesus? Kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, adik-adik, Tuhan Yesus memang adalah Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Karena itu, kita tidak perlu takut mempercayakan hidup kita kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya adik-adik, perintah dan pesan Tuhan Yesus ini adalah perintah dan pesan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan ini diberikan kepada murid-muridnya, tapi sekaligus juga kepada kita semua saat ini sebagai murid-murid Tuhan. Jadi ada 3 perintah Tuhan tadi yang disampaikan. Kita ulangi sama-sama ya adik-adik. Yang ke-1, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua, baptislah mereka. Dan yang ketiga, ajarlah mereka. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Yesus memberi perintah ini? Ya, karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang, semua suku bangsa, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus ingin supaya semua orang dapat diselamatkan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Artinya kita diutus oleh Tuhan supaya orang lain dapat mendengar dan mengenal tentang Tuhan Yesus dan juga mau menjadi muridnya. Menjadi murid artinya kita mau hidup meneladani Sang Guru Agung kita. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan kita mau meneladani hidup Tuhan Yesus dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui kita orang lain dapat mengenal tentang Tuhan Yesus. Kemudian baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Loh, kenapa harus dibaptis? Ya, karena baptisan adalah tanda bahwa seseorang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan juga mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir perintah Tuhan Yesus adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik, apa perintah Tuhan Yesus itu? Ya, seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu hidup untuk mengasihi Allah dan sesama. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa perintahnya ini tidak mudah. Bahwa murid-muridnya dan juga kita akan mengalami banyak hambatan dan tantangan.
Karena itu Tuhan Yesus juga berjanji, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus yang punya segala kuasa itu akan selalu menyertai kita, karena itu kita tidak perlu takut untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Mungkin ada sopir kita, atau pembantu kita, atau saudara, atau teman kita ada yang sakit dan mereka belum mengenal Tuhan Yesus, kita bisa mendoakan mereka. Dan kita tutup dalam nama Tuhan Yesus. Terus kita juga jangan lupa, kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus belajar hidup mencontoh seperti Tuhan Yesus. Misalkan kalau kita bisa melakukan sesuatu di rumah, tapi kita males melakukannya, terus teriak-teriak, "Ma, Pa, Mbak," atau siapapun kita meminta orang lain melakukannya untuk kita. Teriak-teriak gitu, enggak sopan. Boleh enggak? Enggak boleh ya, karena Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk mengasihi dan menghormati orang lain, siapapun itu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ayat hafalan kita seperti janji Tuhan tadi kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, yang diambil dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengar dan mempelajari tentang pesan dan perintah Tuhan kepada kami. Tolong kami sebagai murid-murid Tuhan untuk boleh hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui hidup kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan dapat membuat orang lain mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Nah Kak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik di rumah bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk men-scan QR Code yang tertera di layar kaca atau mentransfer ke bank atas nama GKI Dasa. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat untuk pekerjaan-Mu dan berkati juga Papa Mama yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Amin. Tahu bulat digoreng dadakan. 500-an digoreng anget-anget. Kak Shirley,
Mau beli tahu Kak, jajan. Nggak boleh. Kamu nggak usah beli tahu. Nih, Kak Sherry tahu apa yang kamu pikirkan. Kak Sherry sudah punya tahu. Ini sudah lengkap. Ada tahu, ada bawang putih goreng, ada bawang merah goreng, kaldu jamur penyedap, garam merica, terus bubuk bawang bombay, bubuk bawang putih, gula, sama tepung. Wah, sudah lengkap. Ini kita akan buat sesuatu yang sehat, yang enak pastinya. Nah, daripada beli, kita nggak tahu bersih atau enggak, mending kita bikin di rumah supaya kamu juga nggak nganggur online terus. Ayo, bantuin Kak Sherry bikin. Oke deh Kak. Kita ajak Ada di rumah. Iya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sherry dan Kak Hartman di Sunday Fun Cooking. Kali ini kita akan membuat tabo. Apa itu tabo Kak? Tabo itu tahu botak. Oh. Untung Kak Hartman bukan rambutnya ada nggak botak. Ya, gampang sekali ya. Ya gimana? Nah, ini Kak Sherry sudah punya tahu yang sudah dikukus. Oh, tahunya dikukus dulu. Ya, sekarang tugasnya Kak Hartman. Kak Hartman ulek nih tahunya, ya. Oke Kak. Tahunya diulek sampai halus Kak. Sampai halus. Ya. Semangat Kak. Wah. Nah, ketika diulek Kak, Iya. kita tambahin dengan bawang putih goreng. Bawang putih goreng. Iya. Memang ini cuma tahu aja Kak, tapi rasanya pasti enak Kak. Terus kita campur bawang merah goreng. Bawang merah goreng. Diulek bersama ya Kak ya? Iya, sampai halus. Kemudian Kak Sherly punya nih bumbu penyedap. Ini supaya nanti kalau makan tahu goreng kan bosen. Sekarang dikasih rasa-rasa supaya kamu nggak bosen. Gak kalah sama yang jualan-jualan itu ya, Wah Kak, ya? iya, ini kan bersih nih. Nah, terus kita kasih garam ya. Bentar, Kak. Terus dikasih merica sedikit aja biar gak pedas. Terus, aduh, baunya merica kok. Bau hacing. Terus ini ada bubuk bawang bombay, Bumbu bawang bombay. bubuk bawang putih, dan terakhir gula sedikit. Gulanya jangan banyak-banyak Kak. Nanti kemanisan Kak. Iya, tapi dikasih sedikit biar manis kayak Kak Hartman. Cie. Dah. Nah, Dah. Nanti ini nggak kalah rasanya sama yang kamu mau beli itu. yang tadi lewat itu ya Kak ya? Iya. Udah halus apa belum ini Kak? Belum ini loh. Oh, ini Ayo, belum. olahraga lagi. Iya Kak. Tunjukkan ototmu. Kak Sherry bantuin.
dulu Kak. Karena coba. Enak nggak? Enak Kak. Enak kan? Ini belum digoreng. Nah, sebelumnya harus ditambahi ini Kak, tepung Kak. Biar apa Kak ditambahi tepung ini Kak? Nanti ini kan mau kita bikin tahu yang dibulet-bulet. Iya. Tepung terigu ya Kak. Supaya bisa bulet Kak. Kalau nggak dikasih tepung nggak bisa bulet. Dicampur ya Kak ya? Yep. A few moments later. Oke adik-adik, sekarang ini Kak Hartman, kita panaskan minyak sambil tunggu panas. Nah, tahunya kita bulat-bulat. Bulat-bulat. Iya. Oke. Ini. Anak-anak jangan lupa kalau buat tahu bulat gini harus cuci tangan dulu supaya bersih ya Kak Hartman. Iya. Sehat. Nah, nanti kalau goreng apinya pakai api sedang, jangan apinya jangan gede-gede. Besar-besar. Nah, coba dulu Kak Atma, sudah panas belum? Udah. Wah, sudah panas Kak. Kalau gini kan irit Kak, jadi cuman butuh tahu aja. Dan sehat karena tahu berprotein tinggi. Nah, kalau sudah kekuningan gini, ini artinya sudah matang Kak. Ya. Nah, sekarang sudah jadi tahunya. Nah, tadi Kak Hartman kan sudah kepingin tahu, jadi gampang. Ini sekali bikinnya gampang. Iya, gampang Sekarang, sekali Kak. Coba. Coba ya Kak. Ya. Yuk, kita coba sama-sama. Nih. Enak loh Kak. Enak kan? Nah, daripada beli, bikinnya aja gampang. Tenang, di sini masih banyak. Kita tunggu yang matang ya. Oke anak-anak, kalau anak-anak di rumah sudah mencobanya, jangan lupa kirimkan videonya atau fotonya. Kalian bisa kirim ke email komisianakgki.dasa@gmail.com. Oke, selamat mencoba anak-anak. Dadah. Sampai ketemu lagi ya Kak Arman ya. Di Sadevan Cooking berikutnya. Dah. Nah Kak, tadi kan kita sudah bangga jadi anak Tuhan. Kita sudah mau nurut sama perintah Tuhan. Kita juga harus mau Kak melayani Tuhan. Iya Kak, soalnya Tuhan senang kalau kita melayani Tuhan. Iya, kita mau nyanyi satu lagu lagi yuk Kak. Apa tuh Kak judulnya? Mana-mana Tuhan panggil. Oke, adik-adik ikutin gerakan kita ya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan.
kita hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Kakak pimpin dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.